Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Miss, apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Hari ini Miss Olia akan mereview materi dari awal sampai dengan akhir. Karena teman-teman semua akan melaksanakan penilaian tengah semester online. Berikut materinya. Jumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan. Terlihat diagram kotak di samping, yaitu menunjukkan pecahan 8/16. Kita bisa sederhanakan dengan cara membaginya, yaitu membagi dengan 8, yaitu dihasilkan 1/2. Jadi bentuk sederhana dari 8/16 sama dengan 1/2. Kemudian berikutnya masih ada diagram batang, hanya saja kita mengurangkannya dengan operasi hitung pengurangan. Diagram batang yang pertama atau diagram kotak yang pertama yaitu 5/6 dikurangi 6/12. Kita harus menyamakan penyebutnya dengan mencari KPK terdekat. KPK dari 6 dan 12 yaitu 12. Kita cukup 6 kalikan 2, jangan lupa pembilangnya juga dikalikan dengan 2 sama dengan 10/12 dikurangi 6/12 sama dengan 4/12. Paling sederhananya kita bagi dengan 4 sama dengan 1/3. Oke, selanjutnya operasi penjumlahan bilangan pecahan. Nia mendapat 7/12 bagian kue dari Anton dan 2/8 bagian kue dari Cindy. Berapa bagian kue yang Nia miliki? Oke, berarti ini ditambah karena judulnya yaitu penjumlahan. 7/12 ditambah 2/8. Kita cari KPK dari 8 dan 12. 8 dikali 1, 8. 8 dikali 2, 16. 8 dikali 3, 24. 12 dikali 2, 24. Maka KPK dari 8 dan 12 adalah 24. Ini dikalikan dengan 2, 8 dikalikan dengan 3. Akan menjadi 14/24 ditambah 6/24 sama dengan 20/24. Kita sederhanakan yuk, dibagi dengan 4. 20 dibagi 4 sama dengan 5. 24 dibagi 4 sama dengan 6. Operasi pengurangan bilangan pecahan. Ibu mempunyai tepung seberat 4/7 kg. Kemudian digunakan untuk membuat kue 1/3 kg. Berapa tepung ibu sekarang? Kata kuncinya yaitu digunakan. Sesuatu yang digunakan maka akan berkurang. 4/7 dikurangi 1/3. Kita harus mencari KPK dari 7 dan 3. KPK dari 7 dan 3 yaitu 21. Maka 7 dikalikan dengan 3 dan 3 dikalikan dengan 7. Sama dengan 12/21 dikurangi 7/21 sama dengan 5/21 kilogram ya satuannya. Oke, selanjutnya mengubah pecahan ke bentuk desimal dengan cara membagi pembilang dan penyebut. Misalnya biasa menyebutkannya dengan pembagian bersusun. 2 dibagi dengan 3. 2 dibagi dengan 3 tidak bisa, maka berikan 0, di atas dan di samping angka 2 tambahkan 0. 20 dibagi 3 yang terdekat yaitu 6. 6 dikali 3, 18. Dikurang. 20 dikurangi 18,
2. 2 dibagi 3 tidak bisa, maka ditambahkan 0. 20 dibagi 3 sama dengan 6. 6 dikali 3, 18. Kita kurangkan lagi. 2. 2 tidak bisa dibagikan 3, tambahkan 0 lagi. 20 dibagi 3, 6. Sini 18 lagi dan masih ada sisa 2. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Jadi hasil 2/3 sama dengan 0,666. Yang selanjutnya 2/5. 2 dibagi dengan 5. 2 dibagi 5 tidak bisa, maka tambahkan 0, di atas dan 0 di samping angka 2. 20 dibagi 5 sama dengan 4. 4 dikali 5, 20. Maka hasil dari 2/5 sama dengan 0,4. Berikutnya mengubah desimal ke pecahan. 0,1 yang pertama. Berarti angkanya kita tuliskan dulu sebagai pembilang. Per, di belakang koma hanya ada satu angka, maka pernya adalah per 10. Lalu 24 per, di belakang koma ada dua angka, maka pernya adalah per 100. Kita bisa sederhanakan dengan cara dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 4 ya, kita bagikan dengan 4. Oke, 24 dibagi 4 sama dengan 6. 100 dibagi 4, 25. Maka bentuk sederhana dari 0,24 yaitu 6/25. Lalu yang berikutnya 0,125. Maka kita tuliskan 125 per, di belakang koma ada 3 angka, maka pernya adalah 1000. Kita bagikan, langsung kita bagikan ke 5 ya, bagikan 5. Oke, 125 dibagi 5 sama dengan 25. Lalu 1000 dibagi 5, 200. Masih bisa dibagi. Dibagi berapa? Kita bagikan langsung 25. Sama dengan 1/200 dibagi 25. 1/8. Jadi bentuk sederhana dari 0,125 yaitu 1/8. Berikutnya mengubah persen ke pecahan. Mengubah persen ke pecahan. 84%, maka pernya adalah per 100. Sama dengan, kita sederhanakan yuk. Bagi dengan 2. 84 dibagi 2 sama dengan 42/50. Kita bagikan 2 lagi. Sama dengan 21/25. Jadi hasil dari 84% sama dengan 21/25. Oke, selanjutnya penjumlahan dan pengurangan pecahan dan desimal. 1/4 ditambah 2/2,3. 1/4 ditambah 2,3. Kita buat menjadi 1/4. Oke, Miss Olia ganti dulu, terlalu tebal. 1/4 ditambah 2/3, kita jadikan menjadi 23 di belakang koma hanya satu angka, maka pernya adalah 10. Kita samakan penyebutnya ya, karena 4 dan 10. 4 dan 10 KPK terdekatnya? Oke, 20 dikalikan dengan 5 dan 10 dikalikan dengan 2. Sama dengan 5/20 ditambah 46/20. Sama dengan hasilnya 51/20.
20. Kita bisa jadikan ke pecahan campuran, yaitu 2, 11 per 20. Oke. Lanjut berikutnya, 0,5 dikurangi 1 per 8, yaitu 5 per 10 dikurangi 1 per 8. KPK dari 10 dan 8 yaitu ya 40. Kita kalikan dengan 4. Lalu 8 dikalikan dengan 5. 5 dikali 4, 20 per 40 dikurangi 5 per 40 sama dengan 15 per 40, atau kita sederhanakan dibagi dengan 5 sama dengan 3 per 8. Berikutnya perkalian pecahan. Oke, yang pertama perkalian pecahan dengan pecahan. Jika perkalian, kita cukup perkalian pecahan ya, kita cukup kalikan pembilang dikali dengan penyebut, pembilang dikali dengan pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. 3 dikali 2, 6. 6 dikali 5, 30. Maka menghasilkan 6 per 30. Kita sederhanakan dibagi dengan 6. 1 per 5. Jadi bentuk sederhana dari 3 per 6 dikali 2 per 5 sama dengan 1 per 5. Selanjutnya, bilangan bulat dikalikan dengan pecahan biasa 12, maka menjadi 12 per 1. Tuliskan 12 per 1. Kenapa menjadi 12 per 1? Karena jika 12 dibagikan dengan 1 sama dengan 12 dikali dengan 3 per 8. 12 dikali 3 sama dengan 36 per 8. Kita bisa jadikan ke pecahan 36 dibagi 8 sama dengan, jadikan bukan pecahan ya, kita jadikan ke bilangan bulat, justru 36 dibagi 8 sama dengan, oke, ternyata kita harus menjadikannya menjadi pecahan campuran. 36 dibagi 8 dapatkan 4. Yaitu sisanya adalah 4 per 8. Lanjut berikutnya, pecahan campuran dikalikan dengan pecahan biasa. Kita harus mengubahnya pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu, yaitu dengan cara penyebut dikalikan dengan bilangan bulat, lalu setelah dikalikan adalah ditambah. 6 dikali 5, 30 ditambah 1 sama dengan 31 per 6 dikali 1 per 4 sama dengan 31 per 24 sama dengan 1, 7 per 24. Selanjutnya dengan soal cerita, Dewi berdiri sejauh 61 per 4 km dalam 1 jam. Berapa kilometer jarak yang ditempuh Dewi jika ia berlari selama 21 per 2 jam? Oke, dia lari 1 per 2 per 2 jam. Kita harus mengalihkan, yaitu 6, 1 per 4 dikali 2, 1 per 2. Kita jadikan ke pecahan biasa terlebih dahulu ya. Dikali 4 dikali 6, 24 ditambah 1 sama dengan 25 per 4. Dikali 2 dikali 2 sama dengan 4 ditambah 1 sama dengan 5 per 2. Oke, sama dengan, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. 25 dikali 5, 125 per 8.
Oke. Selanjutnya, pembagian pecahan dengan bilangan bulat dan pecahan. Oke, 5/9 dibagi dengan 31/2. Kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Oke, 5/9-nya ditulis terlebih dahulu, dibagi dengan 3 dikali 3, 9. Yang ini dikali lalu ditambah, 9 ditambah 1 sama dengan 10/9. 10/3. Oke, 10/3. Sama dengan, yaitu kita harus mengubahnya. Yang paling kanan kita harus mengubahnya. Atau pembilang menjadi penyebut, penyebut menjadi pembilang. Jadi 5/9 dikali dengan 3/10 sama dengan 15/90. Bisa kita sederhanakan dibagi dengan 5. Sama dengan 3/9. Soal selanjutnya. Seorang nelayan dapat menangkap 2/5 kg ikan dalam 5 hari. Berapa rata-rata berat ikan yang ditangkap dalam 1 hari? Karena yang ditanyakannya hanya 1 hari, maka dari 10 hari, dari 5 hari tersebut, dari 10, 2/5 harus dibagi dengan 5, yaitu sama dengan, jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, dikali lalu ditambah. 5 dikali 10, 50 ditambah 2, maka menjadi 52/5 dibagi dengan 5/1. Sama dengan 52/5 dikali 1/5. Sama dengan 52/25. Sama dengan 2/25. Selanjutnya yaitu perkalian dan pembagian pada desimal dan persen. Nino akan memasukkan 24,02 gram gula ke dalam setiap botol. Ada 14 botol yang akan diisi dengan air teh. Berapa gram gula yang harus disediakan? Jadi 24,02 dikali dengan 14. 4 dikali 2, 8. 4 dikali 0, 0. 4 dikali 4, 16. Simpan 1. 4 dikali 2, 8 ditambah 1, 9. 1 dikali 2, 2. 1 dikali 0, 0. 1 dikali 4, 4. 1 dikali 2, 2. Lanjut kita tambahkan. Lanjut kita tambahkan 8, 0 tambah 2, 2, 6 ditambah 0, 6, 9 tambah 4, 13, simpan 1, 1 tambah 2, 3. Nah, komanya kita perhatikan. Di belakang koma ada 2 angka. Maka di sini kita hitung dari belakang. 1, 2. Nah, komanya di sini. Jadi hasil dari 24,02 dikali 14 sama dengan 336,28. Berarti gula yang dibutuhkan adalah 336,28 gram. Selanjutnya, pecahan desimal dikali dengan pecahan desimal. Sama, kita juga menggunakan pembagian bersusun. 0,09 dikali
33,1. 1 dikali 9, 9. 1 kali 0, 0. 1 kali 0, 0. 3 dikali 9, 27. 2 simpan di sini. 3 kali 0, 0. Di sini ada 2, maka 2. 3 kali 0, 0. 3 kali 9, 27. 7. 2 simpan di sini. 3 dikali 0, 0. Maka 2-nya taruh di sini lagi. 3 dikali 0, 0. Lanjut kita jumlahkan. 9, 7, 9, 2, 0. Oke. Di belakang koma ada berapa angka seluruhnya? Yang ini 2, yang ini 1. Maka 2 tambah 1 yaitu 3. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Maka komanya adalah di sini. Karena 0 di depan, kita bisa tidak usah dianggap atau tidak dianggap. Maka hasil dari 0,09 dikali 33,1 yaitu hasilnya adalah 2,979. Ini hasilnya ya. Oke, misalnya salah melingkarinya. Ya, ini hasilnya. Lalu selanjutnya yaitu 20,2 dibagi 0,8. Sekarang kita pembagiannya. Ya, pembagian kita bisa menggunakan pecahan biasa. Di sini berarti 202 per di belakang koma 1 angka, maka per 10 dibagi dengan 0,8, maka 8 per 10. Oke, lanjut. Kita harus merubahnya. 202 per 10 dikali 10 per 8. Nah, ini bisa kita coret. Berarti menjadi 202 per 8. Lalu kita mencarinya dengan apa? Kita bisa mencarinya dengan pembagian bersusun jika jawaban yang diinginkan yaitu pecahan desimal. Kita cari menggunakan pembagian bersusun. 202 dibagi dengan 8. 2 dibagi 8 tidak bisa, maka kita ambil 2 angka. 20 dibagi 8 yang terdekat yaitu 2. 2 dikali 8, 16. Kita kurangkan. 20 dikurangi 16 sama dengan 4. Sini 4, maka 42. 42 dibagi 8. Kita dapat 5. 5 dikali 8, 40. Kita kurangkan. 2. 2 dibagi 8 tidak bisa, tambahkan 0. Di sini kita tambahkan koma. 20 dibagi 8, 20 dibagi dengan 8 yaitu 2. Maka 2 dibagi 8, 2 dikali 8, 16. Ini. Sama dengan 4. 4 tambahkan 0 ya. Tambahkan 0 yang kedua kali tidak menambahkan koma di atas langsung. 40 dibagi 8 hasilnya 5. 5 dikali 8 sama dengan 40, lalu hasilnya itu menjadi 0 yang di bawah. Jadi hasil dari 202 dibagi 8 atau per 8 sama dengan 25,25. Selanjutnya yaitu bilangan bulat dikalikan dengan persen. 12 dikali 25. 12 dikali 25%. Oke, kita jadikan ke pecahan biasa ya. 12 per 1 dikali 25 per 100. Sama dengan 12 dikali 25 sama dengan 300 per 100. Sama dengan, kita bisa coret nolnya. Di sini coret 2, maka di bawah coret 2. Berarti menjadi 3. Oke, inilah jawabannya. Selanjutnya, 2,85 dikali 4 per 5. Maka 285 per 100 dikali 4 per 5. Sama dengan
285 dikali 4 sama dengan 1140 per 500. Ini menjadi pecahan campuran ya, yaitu 140 per 500. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Review kita hari ini sudah selesai. Semoga hasil PTSO nanti kalian dapat mendapatkan hasil yang memuaskan. Jangan lupa belajar ya. Sekian dari Miss Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilalikum.